Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikaela Silap. Untuk video kali ini saya akan membawakan mengenai sejarah konstitusi Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris pakai istilah dengan constitution, dan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tapi ada juga yang menyamakan dengan undang-undang dasar. Pengertian konstitusi menurut bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Latin pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menerapkan. Lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Maka dengan secara secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam satu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah terbentuk, naskah tertulis dan diundangkan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik pada masa suatu negara. Pada suatu negara selalu mengalami perkembangan politik, dengan demikian konstitusi pun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik suatu negara. Demikian pula Indonesia yang telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik sejak kemerdekaan. Konfigurasi politik tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Begitu juga Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tertentu dan akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pada perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil rancangan WPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Pada saat ini terbukti pada konstitusi belum dijalankan secara murni atau konsekuen. Sistem ketatanegaraan berubah-ubah, terutama pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi tugas legislatif dan menetapkan GBHN bersama Presiden KNIP. Bersama Presiden menetapkan undang-undang dan dalam menjalankan tugas sehari-hari dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab pada Komite Nasional Pusat. Yang selanjutnya periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagai rasa ungkapan dan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, maka terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 sampai 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dapat mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Akhirnya disepakati untuk mengadakan konversi meja mudar atau KMB di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan 3 buah persetujuan, yaitu antara lain: yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, menyerahkan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat, dan didirikan UNI pada
antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau UUD 1950. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950. Selanjutnya periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini Undang-Undang Dasar 1945 diperlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan raya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab pada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dan selanjutnya periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah implementasi tuntutan reformasi yang berkemenangan pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif yang dimajukan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh, dan melakukan perubahan dengan cara adendum. Dan yang kesimpulannya, itu konstitusi Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul oleh Undang-Undang Dasar RIS atau RIS pada tahun 1949, yang merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat, dan UUD 1950 merupakan konstitusi yang ketiga walaupun kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang mengantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga mempengaruhi faktor penyebab berubahnya konstitusi sehingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menurut amandemen UUD 1945 dan pengaruh pada perubahannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.